Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Anfal ayat 24 ayat 25. Surat Al-Anfal ini ada hubungannya sikap kita terhadap bencana musibah yang menimpa di Sumatera bagian utara, di Aceh, di Sibolga, di Sumatera Barat, dan di beberapa tempat yang lain, agar kita merasakan dan mempunyai sikap bagaimana kalau ada bencana dan musibah. Bahkan kita berharap mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman, amin ya, negara yang makmur, negara yang aman dari segala bencana, musibah, dan dari segi ekonomi dan aman. Kita awali para tamu Allah yang berbahagia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat di mimbar. Kalau khutbah Jumat kan kita dianjurkan untuk mendengarkan, bahkan bicara dengan orang lain itu pun nggak boleh. Mau tolong dengarkan baik-baik ketika Jumat. Khawatir pahala Jumatnya tidak sempurna. Tiba-tiba tengah-tengah khutbah Badui datang. Yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah ada di sofa pertama. Sahabat-sahabat lain masjid sudah penuh. Dia baru datang, teriak dia, ya Rasulullah, kaget semua. Sumur-sumur kering. Jadi teriaknya itu sumur kering, sumur kering. Hewan-hewan banyak yang mati. Tanaman-tanaman kering. Mohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Langsung Rasulullah senyum. Pas khutbah ini tetap beliau angkat dua tangan. Padahal panasnya kurang lebih 49 sampai 50 derajat Celcius suhunya suhu. Hanya tahun ini mudah-mudahan di Arafah agak seger, amin ya, agak seger. Biasanya 49 50. Suhu 50 nggak ada mendung. Ketika Rasulullah berdoa mengangkat dua tangan, Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan pada kami, jangan sampai kami jauh dari rahmat-Mu. Mendung datang dari selatan, utara muncul, dari barat, dari timur muncul di atas Masjid Nabawi. Turun hujan sebelum tangan diturunkan, hujannya sudah turun. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Sampai pulang Jumatan masih hujan.
Sabtu masih hujan. Ahad, Senin, Selasa matahari nggak nongol, tertutup mendung awan. Sampai hari Kamis masih hujan. Jumat berikutnya berangkat ke masjid Jumatan pakai payung. Kalau Pak Tri jangan pakai payung, pakai payung hujan. Yang lain sudah siap, Rasulullah sedang khutbah, Badui yang teriak Jumat lalu teriak lagi, ya Rasulullah banjir ya Rasulullah, banyak yang tenggelam ya Rasul. Rasul sini langsung beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, jauhkan hujan dari kami, turunkan dijauh dari kami yang tidak berbahaya dari hamba-hambamu dan makhlukmu. Ya Allah, mudah-mudahan segera Engkau redahkan hujannya. Tiba-tiba mendungnya itu hilang, mataharinya mongol. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau Allah yang berbahagia. Ketika musim hujan kayak begini, ini kan musim hujan, dan banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Kita dengarkan modifikasi suhu bagaimana? Itu tidak bertentangan dengan agama, boleh. Cuaca diatur sedemikian rupa dengan teknologi, monggo silakan. Apa itu? Tidak bertentangan dengan akidah, boleh sebagai ilmu. Tapi jangan itu saja yang kita andalkan, tolong berdoa. Banjir di mana-mana, tapi kita jarang berdoa. Nah, ini pelajarannya. Dan hujan yang diturunkan oleh Allah itu nggak ada, hujan banjir itu nggak ada. Sudah ditakar, cukup. Bagaimana mengapa kok banjir? Ya karena nggak ada yang lahan. Hutannya gundul. Nah, siapa yang gundul? Yang gundulnya ini sebabnya gundul. Akhirnya nggak ada, coba bayangkan. Ketika ada hujan kok pohon batangan bisa seperti itu. Berarti ini kesalahan dari manusia. Oleh karena bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kalau musim hujan dan kita sudah cukup, karena banyak yang kena hujan, kena banjir, kena longsor, banjir bandang, kita berdoa. Doanya ringkas saja. Allahumma hawalaina wa la alaina. Bersama-sama. Allahumma hawalaina wa la alaina. 3 kali. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, jauhkan hujan dari kami dan turunkan tempat lain yang tidak berbahaya dari hamba-hambamu dan makhlukmu yang lain. Langit ini diatur oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail ketika Rasulullah berdoa, sibuk. Ayo angin. Mendungnya giring dibawa ke kelapa dua wetan. Masya Allah ya. Kalau musim kering. Tapi kalau sudah musim hujan kayak begini dan kita sudah cukup, khawatir ada banjir, doanya tadi apa pertama? Allahumma hawalaina wa la alaina. Kadang-kadang kita jalan di luar kota, terus ada sedikit angin, itu jaraknya 100 meter aja kadang-kadang nggak kelihatan. Di jalan tol juga begitu. Kita berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Hampir agak jauh, nggak ada hujan. Di sana lagi ada hujan lagi. Kalau hujannya hujan rahmat, tidak banjir, itu yang kita harapkan. Itu yang doa yang pertama tadi. Ketika musim kemarau, kita masih sering melihat bagaimana asap yang ada di Kalimantan. Sampai Malaysia saja teriak-teriak karena kena asap dari Sumatera, dari Riau. Bagaimana caranya? Bikin hujan buatan boleh, silahkan, tidak ada masalah.
Tapi tolong sholat istisqa. Sholat istisqa. Jadi sekarang ini dapat ilmu, kalau kering musim kemarau perlu air, kita mengadakan sholat apa tadi? Sholat istisqa. Dan itu bagus, Allah senang. Kalau sekarang musim hujan, musim banjir seperti ini, kita mohon agar dikurangi oleh Allah hujannya. Kita berdoa, Allahumma hawalaina. Ini nanti ada hubungannya dengan ayat 25. Ayat 25. Wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan. Fitnah ini bisa diartikan fitnah biasanya. Jangan bikin fitnah di kampung, ya fitnah. Antar suami istri jangan bikin fitnah. Antar tetangga jangan fitnah. Ada kelompok warga jangan fitnah. Karena fitnah itu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih hebat di sisi Allah daripada pembunuhan. Karena pembunuhan dosa besar. Nah, fitnah di sini bisa diartikan musibah. Ada para teman Allah yang berbahagia, yang sekarang terjadi di Sumatera bagian utara. Bagian utara, karena bagian ujung sini kan Lampung, bagian selatannya Palembang. Di sana ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, ada Aceh. Kita lihat semuanya sampai hari ini saja. Tadi ada bawa beras, bawa itu sampai berapa jam itu baru nyampe di Panggul, karena tidak bisa ditempuh dengan kendaraan di Panggul, naik turun jembatannya putus semuanya. Jadi musibah yang menimpa kita sekarang ini adalah banjir, longsor, banjir bandang. Betul, ini yang menimpa sekarang. Ada yang rumah satu kampung sampai 3 kampung hilang semuanya hilang, rumahnya hilang. Terus yang meninggal dunia sudah 1000 lebih hari ini diumumkan. Yang hilang masih ada berapa ratus. Itu musibah. Kalau musibah sudah datang, azab sudah datang, ya, bencana sudah datang, barangnya sama, yaitu banjir, longsor, bandang. Ini barangnya menimpa orang baik. Ada pesantren namanya Harokatul Quran. Tenang. Kalinya pindah. Kalinya di sebelah sini bisa berubah, kalinya itu di kampung. Yang di sana buntu dengan longsor dari atas, kalinya hilang. Pindah ke sini. Kena masjid, kena musola, kena orang baik-baik, kena pesantren. Musibahnya sama, namanya ujian. Saya ulangi lagi. Ini orang soleh semuanya, tapi diuji oleh Allah. Ekonominya agak sulit, keluarganya ada yang sakit, ada saja ujiannya itu. Ada banyak ujian, padahal orangnya baik, rajin sholat, tapi diuji oleh Allah. Dari ekonomi agak susah, ini ujian. Tapi yang ujian paling berat bukan kita. Yang paling berat itu para nabi. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, kan beliau takut, gemetar nih. Tapi alhamdulillah istrinya menjadi AC itu penyejuk hati. Mudah-mudahan istri kita semuanya penyejuk hati. Amin. Jadi istri kita menjadi penyejuk hati. Kemudian diberitahu, saya takut, ambilkan selimut saya. Dijawab oleh istrinya, wahai suamiku, engkau adalah orang baik, menolong orang lemah, senang gemar silaturahmi, membantu fakir miskin, gak akan ditinggalkan oleh Allah. Tapi saya takut. Ayo pergi ke paman Naroko bin Nawfal. Dia beragama Nasrani, dia membaca kitab Taurat dan Injil. Sampai di sana diberitahu, ternyata Warqa bilang,
wahai keponakanku, seandainya nanti kamu diusir oleh kaummu, maka kalau saya masih kuat, saya akan membela kamu. Rasul bingung, paman saya diusir. Rasul bingung, diberitahu nanti diusir itu bingung, karena beliau nggak pernah bikin masalah di masyarakat. Dan semuanya mengatakan beliau adalah al-amin. Tapi belum nanti diusir, kata paman. Nah, nggak ada orang bawa risalah misi seperti ini kecuali nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, jadi ujiannya Nabi itu berat sekali. Nggak pernah ganggu orang, bantu orang, tapi diusir. Dan Nabi sendiri bingung. Saya diusir apa? Artinya saya kan orang baik, masa diusir oleh kaummu? Kata Waraqah, nggak ada orang yang membawa risalah dakwah seperti ini kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Baik, jadi Nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Ujian kita itu ringan. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan semuanya sembuh. Amin. Kita doakan yang keluarganya umpamanya ada sedikit ekonominya kurang, kita doakan mudah-mudahan diberikan ekonomi yang cukup dan barokah. Amin. Ujian. Orangnya baik, rumahnya hilang. Kena banjir itu. Orangnya baik, anaknya mati. Kena banjir. Ada yang bapaknya mati. Yang di Aceh tahun 2004 ada bapak, ibunya, anak 3 kena tsunami, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya yang sudah gede itu meninggal, kemudian bayinya selamat. Jadi bapaknya itu kalau sekeluarga anaknya yang bayi itu sambil berenang kena tsunami, kalau anak saya anaknya diambil orang, nggak tahu siapa yang ambil, anaknya selamat. Ya, kalau menutupi kan ya bayinya yang kena, tapi Allah mempunyai seperti itu. Baik. Jadi kalau ujian, bencana, musibah seperti yang di Sumatera bagian utara ini menimpa orang baik, namanya apa tadi? Ujian. Tapi kalau yang orangnya itu STMJ, apa STM itu? Susu, telur, madu, jahe. STMJ, oh kan? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi singkatannya apa tadi? STMJ, susu, apa? Telur, madu, jahe. Itu bahasa Qur'annya ada. Khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Salat iya, tapi maksiat iya. Akhirnya kena banjir. Anaknya meninggal, atau bapaknya meninggal, atau ibunya meninggal, atau rumahnya hilang. Kalau 50-50 seperti itu, namanya peringatan. Itu yang kedua, peringatan. Orang baik tapi sakit. Siapa? Nabi Ayub, sakitnya 18 tahun. Nabi sakitnya 18 tahun. Orangnya kaya raya Nabi Ayub. Hartanya habis. Keluarganya habis, tinggal istrinya. Ketika istrinya sedang nyari kerjaan, sampai rambut itu dijual karena nggak ada makan hari itu. Rambut dijual, rambut yang dulu dijual. Kemudian beliau datangi malaikat, ada air ini, hadamu tasalun baridun masyarab, ini pakai untuk mandi dan minum, diminum airnya. Silakan. Ya Allah.
Ini nggak ada air, sabar ya, nggak ada air. Masya Allah. Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillah. Hada muhtasilun baridun wa syarab. Ini air dingin untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi, minum, sembuh. Nabi Ayub sembuh. Istrinya pula gak ada orang. Nanya sama Nabi Ayub, maaf Pak, ada apa? Ada nggak orang yang sakit yang di sini? Siapa? Suami saya, Nabi Ayub. Yang tidak Nabi Ayub. Sampai istrinya aja nggak tahu. Sembuh setelah sakit. Dan istrinya melihat suaminya begitu punya usulan. Wahai suamiku, wahai Nabi Ayub, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kepada Allah. Nabi Ayub marah. Saya cambuk kamu 100 kali. Beliau malu. Baru sakit 18 tahun aja kok saya harus berdoa. Saya malu berdoa. Saya cambuk kamu. Bersumpah lagi. Demi Allah saya cambuk kamu 100 kali. Allah itu maha sayang. Akhirnya setelah sembuh disuruh berdoa si Nabi Ayubnya oleh istrinya. Padahal doanya di dalam surat Al-Anbiya 87:3, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhanku, anni massaniyad durru, saya sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, Kau adalah Maha Penyayang melebihi semua penyayang. Sembuh, tapi dikasih air tadi. Mudah-mudahan air di rumah kita semuanya obat. Amin. Obat semuanya ini, Masya Allah. Akhirnya Allah percaya juga sama Nabi Ayub. Kamu berjanji ya, sumpah memukul istrimu 100 kali. Iya ya Allah. Udah ambil sapu, ambil lidi 100, diikat. Lidi itu besar apa sih? Lidi 100, terus dicampur sekali, ya udah cukup. Subhanallah, nyamuknya nggak berat-berat. Jadi dicampur sekali, tapi lidinya 100. Ini yang ngajarin Allah. Masya Allah berjaya juga sama Nabi Ayub. Akhirnya alhamdulillah istrinya sudah dan mendoakan, doanya adalah Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doa untuk yang sakit, pasien. Jadi kalau kita yang sakit, siapa yang sakit, ini doanya. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau kita yang jenguk orang sakit atau dokter, suster, kalau sambil besuk, doanya as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang besar, semoga menyembuhkanmu 7 kali. Kata Nabi, asalkan ajalnya belum datang, insya Allah sembuh. Baik. Jadi orang baik tapi diuji oleh Allah. Ujian macam-macam. Tapi ujian yang paling berat nih bapak-bapak, anak-anak sekalian, yang paling berat itu kalau dikasih nikmat banyak, Masya Allah, menjadi kaya, jabatannya tinggi. Wah, ini ujian yang paling berat. Kalau ujian kita begini-begini ini menunjukkan bahwa iman saya ini masih kecil, makanya ujiannya ringan-ringan. Nah, tolong semuanya diterima dengan senang hati.
Jadi kalau 50-50 kena bencana, kena musibah, namanya peringatan. Nah, kalau dia atau mereka itu dosanya lebih banyak dibanding dengan amal soleh, kejahatannya lebih banyak, itu namanya azab, siksa. Apakah di Sumatera bagian utara itu siksa atau tidak? Kita nggak usah menyebutkan. Kalau menimpa orang baiknya kena juga. Makanya ayatnya, ayat 25, wattaqu, dan takutlah kalian fitnah azab atau bencana, musibah. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, tidak menimpa orang yang zalim saja. Kalau sudah datang semuanya kena, yang zalim kena, yang soleh kena. Nah, caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kita doa mudah-mudahan di kelapa dua wetan ini aman, amin ya. Makmur ya, kita semua nggak boleh diam. Nggak boleh diam kalau ada kemaksiatan. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini nggak boleh diam. Kalau diam, dicontohkan oleh Nabi. Contohnya orang memegang agama ini seperti orang Rokibu Saki Safina. Jadi orang memegang teguh dengan agama, kita berdakwah, kita berjuang ini sama dengan orang naik perahu. Perahunya itu kadang-kadang ada yang 2 lantai, kapal kan ada yang sampai 5 lantai ada. Kemudian orang yang paling bawah di decknya, kalau dia perlu air harus naik ke atas. Yang atas terganggu. Orang banyak, orang 100 naik ke atas sampai antri ke kamar mandi aja panjang. Kalau seandainya saya yang di decknya di deck itu air lautnya ada itu. Kalau akhirnya nasibah nakhorkan, nanti saya ngambil air ini saya lubangi aja, kata Nabi. Kapalnya saya lubangi, nanti saya ngambil air dari air laut, dari lubang ini aja, supaya nggak mengganggu yang di atas. Kalau semuanya itu membiarkan orang yang melubangi kapal, maka tenggelam mati semua. Tapi kalau mereka mengatakan, jangan, itu nanti bocor. Kalau dia masih maksa, harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Nabi bikin contohnya itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi sama kita dengan naik perahu kapal, orangnya ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Yang di bawah ini kalau ngambil air ke atas, tapi kan ganggu orang. Dia nggak kepingin ganggu. Lah kalau gitu, terserah saya ngambil sini aja. Saya lubangin aja, ambil air dari laut. Kata Nabi, kalau dibiarkan saja dia melubangi kapal, maka kapalnya tenggelam. Kalau tenggelam, halaku jaminan. Tapi kalau dilarang, jangan. Maka najau jaminan. Begitu juga yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia ini, kalau ada orang terbang, ya ini kan tugas kita, nggak bisa. Ini kan harus yang punya wewenang. Kalau dia terbang dibiarkan saja, ya banjir sekarang ini. Kemudian kan, laut dipagar. Ada nggak laut dipagar? Itu perasaan kita kan nggak ada apa-apanya, dipagar aja. Dipagar itu maksudnya adalah nanti kalau ada pasir datang nggak balik lagi. Jadi jarak setahun saja itu mulutnya itu banyak, sehingga yang diurut mungkin bisa sampai berapa kilo. Jadi pagar ada bambu-bambu itu adalah menahan. Itu sekarang bagaimana? Yang ada di wilayah Tangerang sampai sekarang belum selesai. Ini adalah kalau kita biarkan saja, Indonesia ya bisa begini dikirimkan oleh Allah bencana dan musibah.
Itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina. Az-Zubair ibnu Awam itu mantunya Abu Bakar, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair ibnu Awam ternyata beliau itu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Az-Zubair ibnu Awam, bapaknya Abdullah bin Zubair. Bapaknya Abdullah bin Zubair. Beliau suruh membaca ayat ini. Zaman Nabi dia baca, zaman Abu Bakar beliau baca, zaman Umar beliau baca. Terus ditanya oleh tabi'in muridnya, ya Zubair, ya Ustaz, ya apa? Khalifah dibunuh, kamu diem-diem saja. Khalifah Utsman dibunuh, diem-diem saja. Setelah dibunuh, kamu nuntut qisas bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah, bersama dengan Thalha dan Zubair. Akhirnya terjadi perang sampai namanya perang Jamal. Perang Jamal itu yang terbunuh sahabat itu ribuan orang. Itu wattaqu fitnatan. Zubair karena ingatkan, wallahi saya tidak tahu kalau ayat ini adalah diturunkan menimpa saya. Zubair, jadi nggak mau. Apa maksudnya wattaqu fitnatan? La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ternyata gara-gara fitnah. Kan yang membunuh Utsman itu adalah orang-orang yang bikin fitnah. Kemudian akhirnya membunuh Ali, membunuh Amr bin As, membunuh Muawiyah, tapi yang meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Itu fitnah. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan kalau ada fitnah itu kalau bisa kita redam, jangan sampai kita bongkar lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita kelapa dua wetan tadi menjadi aman, menjadi makmur, Jakarta menjadi Madinatun Thayyibatul Warahmatullahi. Caranya bagaimana? Kita semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baik, itu ayat 25-nya. Nah, sebelumnya tadi sudah saya baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Alhamdulillah kita dipanggil. Kan biasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Di antaranya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Makanya di Mekah itu kalau sudah ada azan apa saja, maghrib, azan isya, azan zuhur, azan asar, pasarnya tutup. Insyaallah. Pasar tutup, toko tutup. Pasar tutup, toko tutup. Sampai sekarang di Mekah, di Madinah. Mudah-mudahan nanti di Indonesia bisa begitu, amin ya. Pasar tutup kalau sudah ada azan, tidak kemudian disolatin. Sebentar lagi, mungkin bulan Februari sudah Ramadan. Ini mudah-mudahan semuanya banyak umur, sehat walafiat, amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu 90 kali ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Kita dipanggil oleh Allah. Kalau dipanggil oleh Allah, tolong dengarkan baik-baik. Ada kebaikan diperintah untuk melaksanakan, atau ada kejahatan, keburukan diperintahkan untuk menghindari. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, ada apa ini? Tolong, ada apa ini?
Karena yang manggil bukan Pak Camat, yang manggil bukan Pak Wali Kota, yang manggil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Para sahabat kalau sudah dipanggil begitu, ada apa? Istajibu, tolong respon. Istajibu, kalau dipanggil kamu datang. Istajibu lillahi, kalau dipanggil Allah siap. Walil rasuli, dipanggil Rasul siap. Tidak ta'akum, kalau Allah Rasul memanggil kamu, lima yuhikum, tolong direspon dengan baik. Kalau kita mengikuti kisah Rasulullah SAW ini, dakwah dari mulai awal sampai akhir ini selalu diributi oleh masyarakat. Di Madinah sudah aman-aman, di Madinah kan merasa sudah aman. Ada Yahudi, ada Banu Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, selalu gabung Nabi. Sampai Nabi diracun. Terus Nabi disiapin batu besar. Nabi kalau diundang datang, disiapin. Nanti kalau dia datang, batunya itu digelundungkan saja kena kepala pecah. Bahkan ketika masih di Mekah, Fatimah masih kecil di Mekah. Abu Jahal mengatakan, demi Allah. Jadi orang jahiliyah itu nyebut nama Allah, Tuhannya itu Allah. Tapi musyrik, mensekutukan yang lain. Demi Allah, kalau Muhammad sujud, nanti akan saya pecah kepalanya dengan batu. Diambil batu 50 kilo. Gimana? Pas Ani kuat nggak tunggu 50 kilo? Nah, tapi Abu Jahal orang gede. Ada 4 orang gede orangnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umar, Hamzah. Nah, ini. Jadi Umar itu kalau naik kuda kakinya sampai di tanah. Jadi kayak kita naik Yamaha Mio gitu ya. Umar orang gede sekali. Abu Jahal pun begitu, Abu Lahab begitu, Hamzah juga begitu. Orang gede tinggi. Dan ketika Rasulullah sujud, diambilin batu besar oleh Abu Jahal. Orang-orang itu jangan, padahal masih kafir orang-orang. Jangan, nggak tega, nanti gimana kalau melihat kepala Nabi pecah di depan orang banyak. Jangan, nggak peduli. Tinggal 2 meter sambil bawahnya tinggal 1 meter. Tinggal setengah meter, Nabi tetap sujud aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ma suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku memujinya. Ya Allah, tiba-tiba batunya itu ditaruh di lemari kencang. Abu Jahal. Setelah itu, ada apa Abu Jahal? Gemetaran. Jadi ada onta itu besar sekali, mulutnya itu bisa 1 meter. Kalau maju aja 1 langkah, langsung disambar oleh onta. Itulah firman Allah, ara'aital ladzi yanha. Sama-sama. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Kamu tahu nggak Abu Jahal yang sedang melarang Nabi? Abdan itu hamba Nabi, tidak sholat ketika sholat. Nabi sedang sholat mau dibunuh, dan dibunuhnya pakai batu besar. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasul, untuk apa? Ya untuk melaksanakan agama Islam. Gampangnya sekarang ini, kalau sudah dipanggil oleh Allah berbuat baik, ayo kita ikuti. Jadi ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Kalau kita dipanggil untuk berbuat baik,
tolong jangan ragu-ragu. Ayo dilaksanakan dan tolong direspon. Terus diingatkan oleh para sahabat, apa maksudnya 5 yuhikum itu? 5 yuhikum kalau zaman Nabi itu adalah perang. Kalau sekarang ini perjuangan. Perang diartikan perjuangan ini agak beda juga. Jadi perang itu salah satu di antara lebih umum itu berjuang. Ketika diizinkan oleh Allah untuk perang, tapi setelah diizinkan berapa tahun? 3 tambah 13 tambah 2, 15 tahun baru diizinkan untuk perang. Di Mekah belum diizinkan. 13 tahun belum diizinkan. Diizinkan itu tahun 2 Hijriah, baru perang Badar yang pertama kali. Nah, 5 yuhikum adalah diartikan oleh sebagian ulama yaitu jihad. Gara-gara jihad, alhamdulillah, yang dulunya ada yang dibunuh. Coba bayangkan Sumayyah itu dibunuh oleh Abu Jahal. Suaminya dicambuk, anaknya dicambuk. Jadi satu keluarga itu waktu masih di Mekah, sampai istrinya itu yang namanya Sumayyah, ibunya Ammar itu dibunuh oleh Abu Jahal. Maaf sekali lagi, yang ditusuk kemaluannya. Awwalu syahidatin fil Islam. Awwalu syahidatin fil Islam adalah Sumayyah, yang melaksanakan adalah Abu Jahal. Sehingga para tamu Allah yang berbahagia diizinkan oleh Allah perang 313 melawan 1000, Allah berikan menang. Lah mulai menang, alhamdulillah mulai jaya sampai di Mu'tah itu 3000 lawan 200.000. 3000 umat Islam melawan 200.000. Dan alhamdulillah mempunyai kekuatan. Dulunya lemah umat Islam, akhirnya menjadi kuat. Begitu juga di Indonesia yang sepuh-sepuh, bagaimana ketika dijajah oleh Jepang, ketika dijajah oleh Belanda, sekarang Allah berikan keamanan. Itu gara-gara 5 yuhikum. Dulunya lemah menjadi kuat, dulunya hina menjadi mulia. Itu semuanya karena kita mengikuti dan merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia yang bisa membantu Palestina. Di Palestina ini kadang-kadang kalau kita sedang makan, enak ya makan, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti pulang dari pengajian habis sisa semuanya makan bersama keluarga. Amin. Tapi bagaimana anak-anak kita yang ada di Gaza, anak-anak kita yang ada di Palestina? Baik, kita azan dulu.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدناك. Kita lanjutkan sebentar. Jadi kalau kita dipanggil untuk berjuang, untuk ibadah, untuk berbuat baik, tolong kita respon, kita laksanakan. Dipanggil orang tua juga kita respon. Sekalipun sibuk bagaimana, ini adalah perintah agama, ini termasuk perintah Allah. Kalau kita dipanggil oleh orang tua, dan kalau bisa kita jangan membantah dengan orang tua, sekalipun pendapat kita menurut kita itu lebih benar. Kita dengarkan, jangan sampai kita membantah orang tua. Terus bagaimana kalau nggak boleh bantah? Kita dengarkan. Nah, nanti kalau sudah ada kesempatan dan tidak tersinggung, baru kita sampaikan dengan bahasa yang halus. Kita kalau dengan orang tua kita, kan ada 4 orang. Ada ibu kandung, ibu mertua, ada bapak kandung, ada bapak mertua. Yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, ini harus tetap kita hormati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghormati keluarganya Ummul Mukminin Khadijah. Keluarganya dihormati. Setelah wafat, ada adiknya Khadijah dihormati, ada temannya dihormati. Itu baru istri. Jadi keluarga istri, keluarga apalagi orang tua. Jadi orang tua, kayak kita ini udah lama ditinggal oleh bapak kita ya. Kalau saya ditinggal baru 69 tahun yang lalu ditinggal oleh bapak saya ya. 69 tahun karena usia baru 2 tahun waktu itu. Nah ini saya Idul Fitri itu harus mudik ya. Padahal bapak sudah wafat, ibu sudah wafat, tapi diusahakan mudik untuk apa? Untuk menyenangkan orang tua. Kayak sudah meninggal, senang sekali. Oh, ternyata anak saya, keponakan saya, semuanya rukun, senang. Baik, ya paling enak orang Betawi ya, mudiknya ke Kampung Melayu. Ada Kampung Melayu besar, ada Kampung Melayu kecil. Hari ini tadi saya di Kampung Melayu besar tadi. Di dekat Ciliwung itu ada masjid Al-Atiq, Kampung Melayu besar. Baik. Wa'lamu, ketahuilah wahai umat Islam, annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Manusia ini, kita ini, hati kita berada di ujung jarinya Allah. Dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemarin orangnya nggak baik, sekarang dibalik menjadi baik. Ada tempo hari orangnya baik, ternyata akhirnya nggak baik. Maka doa kita setiap habis tahiyat mau salam, apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada sahabat Anas, ya Rasulullah, ya ada apa ya Anas? Amanna, kami beriman kepada Allah, beriman kepada Engkau ya Rasulullah.
Wa amanna bima ji'ta bihi, dan kami iman dengan agama yang kau bawa. Hal takhafu alaina, engkau mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Nah, aku takut kalian wahai para sahabat. Takut apa ya Rasulullah? Karena hati kamu itu dan usbu'aini min asabiillah, tergantung Allah dibolak-balik. Maka Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu, berpegang teguh dengan agama. Jadi sahabat Anas itu sampai bingung. Rasulullah sambil duduk, ya muqallibal qulub tsabbit. Bukan waktu sholat saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubsiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ilamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi hati kita itu tergantung Allah. Nih, kita berdoa semuanya jamaah Nurul Hikmah, mudah-mudahan husnul khotimah. Ini yang kita cari, husnul khotimah. Nanti kalau ada waktu ini kita mengkaji tentang Bal'am. Bal'am itu ulama. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Bal'am. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika perang itu kalah terus. Ada raja perang kalah melawan Nabi Musa. Yang dilawan itu Nabi Musa. Yang menang Nabi Musa. Akhirnya rajanya ini minta tolong kepada pengikutnya Nabi Musa, tapi ulama. Wahai Bal'am, tolong doakan kami bisa menang melawan Nabi Musa. Ya gak berani si Bal'amnya. Melawan Nabi Musa gimana? Gak mau, saya gak berani. Dirayu, dikasih hadiah, gak mau di penjara, gak mau, saya gak berani. Akhirnya lewat istrinya. Lewat istri, dikasih emas 2 kilo. Nih, tolong minta pada suamimu supaya mendoakan kami kalau melawan Nabi Musa nanti bisa menang. Istrinya mikirnya 2 kilo. Karena mungkin perhiasannya udah anggap aja 2 triliun. Waduh, 2 triliun itu berapa angkanya kira-kira? Istrinya akhirnya menerima, tapi merayu suaminya. Bang emang ini. Tolong berdoa. Gimana kok mau Nabi Musa? Dia ragu beberapa hari, enggak mau. Kalau nggak mau saya pulang. Subhanallah. Akhirnya istrinya mau pulang, kalau nggak mau pulang, bingung dia. Gimana kalau saya tinggal istri saya? Akhirnya didoakan. Berdoa, ketika doa langsung mati, lidahnya keluar. Artinya orang ulama besar matinya suul khotimah. Nah ini makanya kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi hati kita itu tergantung Allah. Makanya kita memperbanyak berdoa supaya husnul khotimah. Dan yang kita cari itu husnul khotimah. Nabi Musa alaihissalam minta diajari amalan yang tidak diajarkan kepada orang lain. Jadi ada egois Nabi Musa ini. Ya Allah, ajarkan kepadaku amalan yang tidak Kau ajarkan kepada hamba-Mu yang lain. Allah berfirman, bacalah la ilaha illallah. Ya Rasulullah, orang kelapa 2 meter bisa semua. Semuanya gampang itu. Ajarkan yang tidak Engkau ajarkan kepada hamba-Mu yang lain. Musa, baca la ilaha illallah. Masih ngotot lagi Nabi Musa. Langsung Allah berfirman, nanti la ilaha illallah kalimat tauhid ini ditulis di kartu kayak KTP. Ditimbang bumi dan langit, masih berat kartu ini. Masih berat kartu ini. Nah, oleh karena itu, tolong kita berdoa, kita semuanya berdoa. Kalau mau tidur juga berdoa, mau naik kendaraan juga berdoa, ya mudah-mudahan kalau hal itu
kita lakukan, insya Allah hidupnya selamat, di perjalanannya selamat, anaknya menjadi anak yang soleh, yang solehah, hidupnya bahagia, memperbanyak doa, di antaranya ya muqallibal qulub, bersama-sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ada yang tsabbit qalbi ala taatika. Silakan. Ya Allah, tetapkan hati. Ada nggak dulunya jadi ustaz yang baik tiba-tiba berubah? Dulu ada orang preman tiba-tiba tobat, ada nggak? Itu yang banyak. Artinya ini namanya mantan ustaz atau mantan preman. Bagus mana kira-kira? Makanya tadi saya ketemu siapa aja, bos nggak ada yang namanya mantan menteri, nggak ada. Menteri periode. Jadi nggak ada mantan, karena mantan itu biasanya nggak baik. Yang paling baik adalah mantan preman. Yang paling baik mantan preman. Ada nggak mantan ustaz? Ya, kita dengar ada, tapi mudah-mudahan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita diterangkan. Kesimpulannya hari ini, agar Indonesia terhindarkan dari bencana dan musibah, selalu kita berdoa. Yang selalu disampaikan di sini, terutama doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau musim kemarau, kita perlu air, kita sholat istisqa. Kalau sekarang ini banjir banyak, kita membaca doa berarti Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, kita diperintahkan oleh Allah amar ma'ruf nahi munkar, ditambah lagi dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terakhir, jangan lupa membaca la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma wafiqna li ada'i manasikil haji wal umrah. Izinkan kami semuanya jamaah Nurul Hikmah bersama keluarga segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah Al-Hikmah bersama keluarganya segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Allahumma ja'al Jakarta madinatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al Palestina baldatan muharratan thayyibatan wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.